Ya, shalom Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua di program Suara Pengharapan kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan bahwasanya kita punya Allah luar biasa, Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Haleluya. Haleluya. Apakah pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Apakah pernah dilihat mata, apa yang tak didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, 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 oh. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Ini suatu pujian yang kiranya bisa membuka semangat kita bahwasanya Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya, kami yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu,
Tuhan akan memuaskan kami, Tuhan akan memberkati kami, bahkan Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biarlah firman-Mu boleh bergema, memotivasi, menguatkan, dan membuka semangat kami agar kami menjadi anak Tuhan yang selalu memiliki pengharapan, karena kami tahu di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Pemeliharaan Tuhan. Ya. Baik, kita akan sama-sama membaca nats kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Adapun kondisi Paulus ketika menulis surat ini adalah kondisinya ada di penjara. Tetapi suatu surat yang ditulis kepada jemaat Filipi ini suatu membuktikan bahwasanya apapun keadaannya Paulus ternyata tetap bersukacita dalam melayani Tuhan. Kalau ngomong-ngomong di penjara, mana ada yang enak sih namanya di penjara. Tetapi Paulus justru memberi semangat pada jemaat Tuhan di Filipi, bahkan di ayat-ayat yang lain dia ngomong tentang sukacita, ya, termasuk di dalam pasal 4 ayat 19 ini dia meneguhkan menguatkan jemaat bahwa Tuhan itulah yang memenuhi segala keperluanmu. Ya. Paulus, kalau kita belajar background-nya Paulus, ya, Paulus bagaimana dia ditangkap oleh Tuhan dalam perjumpaan pribadi ketika dia menganiaya jemaat Tuhan. Ya, tetapi di perjalanan menuju Damsyik, di sana Paulus bertemu dengan Tuhan. Sampai akhirnya Paulus dari sanalah mengalami titik balik. Bagaimana kehidupan yang dulunya menjadi penganiaya orang Kristen sekarang berbalik, malah dia menjadi seorang pemberita Injil Kristus. Dan luar biasa pelayanan Paulus sungguh amat diberkati, walaupun dia tidak punya donatur, walaupun dia tidak melakukan pekerjaan, ya. Tetapi yang jelas dia diberkati oleh Tuhan dalam setiap pelayanannya, bahkan dalam setiap misinya di berbagai daerah. Paulus mengatakan dalam kesaksiannya ini kita boleh patut belajar. Kalau dalam keadaan sukar, keadaan sulit, bukan berarti Paulus menyerah kalah, tetapi ungkapan Paulus bahwasanya Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Ini menunjukkan Paulus memiliki keyakinan iman yang begitu luar biasa. Demikian juga mungkin dengan keadaan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mungkin masa-masa seperti ini adalah masa yang sulit. Bahkan kalau kita lihat mungkin beberapa kejadian fakta yang sangat mengejutkan, ya. BBM bukannya hanya naik, tetapi malah dioplos, ya. Bukan hanya itu lagi, mendekati Lebaran ini mungkin harga-harga berlomba-lomba untuk naik. Sementara banyak pegawai atau banyak orang yang mengeluh penghasilannya tidak ada tambahan, ya. Bahkan di tempat kami ada beberapa guru mulai Januari sampai bulan ini, Maret ini, dia tidak terima gaji, ya. Artinya ya, kalau ngomong secara keadaan sungguh amat menyedihkan, sungguh suatu kondisi yang sangat sulit. Bisa dibayangkan bagaimana kalau mereka memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki kebutuhan, ya. Tetapi melalui ayat ini, mari kita sama-sama belajar. Kira-kira kalau dalam situasi yang sulit, apakah Tuhan meninggalkan kita? Di sini kalau kita melihat nasihat Paulus pada jemaat di Filipi, dia memiliki tekad, memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwasanya Tuhan itu senantiasa memelihara kehidupan dia. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan dalam keadaan yang sulit seperti apapun, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ya, seringkali kita berpikir ketika kita keadaan sulit, berusaha sana sini mentok, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Karena apa?
apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi harapan kita tidak terwujud atau belum nyata. Tetapi marilah kita memiliki keyakinan bahwasanya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dan mungkin perlu digarisbawahi ya, yang dipenuhi Tuhan dikatakan di sini apa? Segala keperluanmu. Ya. Banyak orang terjebak menyalahkan Tuhan karena apa? Yang diminta itu bukan keperluannya, bukan kebutuhannya, tapi apa? Keinginannya. Jadi di sini tidak dikatakan ayatnya Allahku akan memenuhi segala keinginan, bukan. Tetapi dikatakan akan memenuhi segala keperluanmu. Artinya apa? Untuk hal-hal yang pokok, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya mengasihi Tuhan, ya seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahkan ketika kita tidak berpikir dari mana jalan keluarnya, tetapi Tuhan sediakan. Kalau hidup kita percaya kepadanya, mengasihi Dia. Dan ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita mempunyai persepsi pola pikir yang salah. Kita punya keinginan, pengen handphone baru, pengen punya motor baru, mobil baru. Ya, kalau itu belum menjadi suatu kebutuhan, ya Tuhan tahu saat yang tepat. Ya, yang jelas Tuhan bertanggung jawab untuk segala keperluanmu, untuk segala kebutuhanmu, tapi bukan keinginanmu. Ya. Karena apa? Di sini dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ya, kita tentu saja harus yakin dan percaya bahwa Allah pencipta langit bumi ini memiliki segalanya. Masakan untuk memelihara kita anak-anak yang nggak sanggup. Ya. Tentu saja kalau saudara memiliki iman percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya Tuhan pasti akan mengadakan, Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan, segala kebutuhan, dan bukan keinginanmu. Ya. Sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana rahasianya supaya kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya. Di awal tadi sudah saya katakan, kalau kita punya keinginan, kalau Tuhan tidak jawab, jangan salahkan Tuhan. Karena yang Tuhan utamakan, karena yang Tuhan inginkan berikan kepada kita bukan keinginan, tetapi kebutuhan, keperluan. Ya. Jadi sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana mengalami pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 di sini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Hal yang pertama, untuk kita bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadikan Tuhan gembala kita. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupmu, saudara harus belajar mendengar dan taat akan suaranya. Karena apa? Yohanes 10 di sana mengatakan, ya orang yang mau digembalakan itu harus mau mendengar suara gembalanya. Ya. Kalau saudara baca di ayat 1 sampai 4 di sana, ya untuk dia menjaga pintu, membuka pintu dan domba-dombanya apa? Mendengarkan suaranya. Ya. Artinya saudaraku, Tuhan pasti akan memenuhi, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan salah satu bukti bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, berarti kita harus selalu mendengar suaranya. Nah, mendengar suara Tuhan. Dari mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya, kita tidak hidup lagi dalam dunia mistik, sehingga kita berharap tiba-tiba ada suara yang audible, anakku pergi ke sana, cari tangan ke sana. Ya. Kalau maksudnya kita mendengar suara Tuhan, itu artinya kita mendengar ataupun belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Tentu saja bukan hanya sejauh mendengar. Apa yang kita dengar, apa yang kita imani, itu juga kita lakukan. Ya.
Jadi ini rahasianya hidup kita diberkati. Karena orang yang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, artinya dia hidup dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Sama seperti kalau Tuhan menjadi gembala kita. Ya. Kalau zaman dahulu gembala itu bukan di belakang domba, tetapi di Timur Tengah sana namanya gembala itu berdiri di depan. Artinya domba mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin merasakan pemeliharaan Tuhan, apakah hidupmu selama ini sudah mendengar suara Tuhan? Kalau sudah mendengar Tuhan, apakah kau juga taat melakukannya? Ini adalah yang penting. Kalau kita taat mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan di Mazmur 23, Tuhan sebagai gembala itu kita tidak dijamin tidak akan kekurangan. Karena apa? Tuhan dikatakan di ayat selanjutnya, Tuhan membawa kita ke rumput hijau. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Artinya apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu pasti Tuhan cukupi ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, Tuhan juga bertanggung jawab penuh menjamin kehidupan kita, menjamin segala keperluan kita. Oleh karena itu, pastikan kita belajar terus mendengar suara Tuhan sebagai gembala kita, karena Tuhan pasti akan menuntun kita kepada rumput yang hijau. Pasti Tuhan menuntun kita ke air yang tenang. Artinya apa? Namanya domba, kebutuhan utamanya adalah rumput hijau. Kebutuhannya adalah minum air. Demikian juga kita anak-anaknya. Seringkali kita sibuk bagaimana mengatasi kesulitan kesukaran kita, sehingga kita lupa mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita lupa bagaimana Tuhan berfirman kepada kita. Kita tidak ingat lagi, yang kita ingat malah perkataan orang. Perkataan Tuhan tidak kita dengar dan tidak kita hiraukan. Oleh karena itu, kalau saudara-saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku ingin merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, pastikan jadikan Tuhan gembala dalam hidupmu. Pastikan engkau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Pastikan engkau mengikuti suara Tuhan, bukan mengikuti suara yang lainnya. Ya. Karena kalau Tuhan jadi gembala, dipastikan kita akan dibawa ke padang rumput hijau, kita akan dibawa ke air yang tenang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, yaitu taat beribadah. Coba kita baca di dalam Keluaran 23 ayat 25. Di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sungguh luar biasa. Ya, ketika kita mengikuti suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita harus belajar taat beribadah. Beribadah di sini bukan sekedar ritual datang ke gereja separuh muka, tetapi beribadah di sini artinya adalah kita benar-benar mencari dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Karena apa? Janji Tuhan, Matius 6:33 dikatakan apa? Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang dikatakan? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya sering mengatakan dalam khotbah-khotbah saya, kalau saudara pergi ke dealer, ya, saudara minta helm, minta jaket, nggak mungkin akan dikasih sama pelayan tokonya. Tapi kalau saudara membeli motor, ya, entah mensitil, entah cash, ya, biasanya saudara nggak minta pun pasti dikasih yang namanya apa? Helm atau jaket. Inilah yang seringkali kita alami. Seringkali kita cuma minta tambahannya, minta bonusnya,
tetapi yang utama tidak kita lakukan. Apa yang utama? Yang utama mencari Tuhan dan kebenarannya. Inilah artinya kita mengutamakan ibadah. Ya, kita mencari Tuhan dan kebenarannya. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan Tuhan. Iya Pak, Tuhan juga perlu Pak. Tapi kan perut juga perlu makan Pak. Kita hidup juga perlu duit. Ya, memang duit kita perlukan, makanan memang kita perlukan. Dan Tuhan tidak melarang untuk kita tetap bekerja, untuk tetap kita berusaha. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengutamakan Dia. Kalau kita mengutamakan Dia, ya janji Tuhan apa? Matius 6:33, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Bahkan dalam ayat ini, janji Tuhan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh taat beribadah mencari mengutamakan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Dikatakan, maka Ia akan memberkati roti makanan. Saudara, ya zaman dulu namanya roti itu kebutuhan utama. Artinya apa? Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, taat beribadah, ya, dikatakan apa yang menjadi kebutuhan pokok kita, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sediakan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk meminta-minta, untuk hal-hal yang pokok, untuk hal-hal yang utama. Ya. Karena makanya di sini dalam Keluaran 23:25 dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh taat beribadah, dikatakan bahwa Tuhan memberkati roti makanan. Kata diberkati ini penting ya. Seringkali kita bisa mendapat roti, tetapi roti kita nggak diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa? Walaupun kita bekerja gajinya gede, tetapi angka gede itu ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena yang bisa memenuhi kebutuhan kita adalah berkat Tuhan. Loh, Pak, berarti beda ya namanya gaji sama berkat. Ya. Bisa beda, bisa sama. Ya. Gaji belum tentu berkat, tapi kalau berkat bisa berupa bentuk gaji. Ya. Tolong dipahami. Ya. Gaji bisa menjadi berkat, tetapi gaji bukan berkat. Artinya apa? Kalau gaji kita diberkati oleh Tuhan, seberapapun penghasilan saudara, dikatakan Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan penuhkan. Ya. Puji nama Tuhan saudaraku. Bukan hanya ini saja, ya. Jadi Tuhan mencukupi segala kebutuhan jasmani kita, sandang pangan, papan. Ini kan kebutuhan pokok. Tuhan pasti cukupkan. Entah kita mungkin masih kontrak, entah kita punya rumah sendiri, ya. Yang jelas Tuhan akan pelihara kita. Kemudian hal yang selanjutnya apa? Kita bukan hanya diberkati roti makananmu, tetapi dikatakan apa? Tuhan juga memberkati apa? Air minumanmu. Air adalah gambaran kebutuhan pokok juga. Karena orang tanpa air bisa dipastikan dia akan mati. Ya, bahkan ada beberapa orang yang puasa, dia bisa menahan lapar, tapi nggak bisa menahan haus. Artinya apa? Air ini juga suatu kebutuhan pokok. Ya. Artinya apa? Air merupakan gambaran. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyegarkan dahaga jiwa kita. Tuhan akan memuaskan hasrat kita dengan segala kebajikan Tuhan. Ya. Tuhan menyegarkan dahaga jiwa kita. Itu gambaran bagaimana Tuhan memberkati air minuman. Dan yang ketiga dikatakan apa? Ketika kita sungguh-sungguh taat beribadah, dikatakan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ya. Kita bukan hanya dicukupkan kebutuhan jasmani kita bukan hanya diberikan kesegaran dahaga jiwa kita. Yang terakhir dikatakan, kita juga diberi kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan kita. Artinya apa? Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit.
Seringkali orang nggak bisa menghargai pentingnya kesehatan. Padahal kesehatan ini menurut saya hal yang utama, hal yang penting dan perlu. Karena apa? Apa artinya duit banyak kalau badan kita nggak sehat? Uang itu pun akan habis dimakan dokter, dimakan rumah sakit. Nah, makanya penting namanya apa? Kesehatan. Dan kesehatan Tuhan akan jamin kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya apa? Tuhan memelihara itu bukan hanya kebutuhan jasmani kita, termasuk kebutuhan jiwa kita, bahkan termasuk apa? Kesehatan kita. Luar biasa. Inilah gambaran pemeliharaan Tuhan yang akan kita alami kalau kita ingin hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya mendengar suara Tuhan, tetapi juga taat beribadah sebagai bukti bahwa kita mencari mengutamakan Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah, saudaraku, seringkali orang memiliki keinginan ingin cepat kaya. Sehingga apa? Kalau bisa bekerja itu ya langsung punya mobil, punya rumah, dan punya cicilan, dan punya tabungan. Sebenarnya itu tidak salah, saudaraku. Ya. Hal yang menjadi salah adalah ketika kita hanya demi mencapai keinginan kita mengabaikan yang lainnya. Apa itu? Ya, kita harus belajar memberi, melepas berkat. Ya, seringkali orang ingin cepat kaya, makanya pelit. Antara pelit dan hikmat itu kadang beda. Ya, orang ini sebenarnya pelit atau hikmat. Yang jelas kalau pelit itu artinya dia pikirannya nggak terbuka untuk kesulitan orang lain. Dia nggak terbuka untuk kesusahan orang lain. Tetapi dalam Lukas 6 ayat 38 di sana dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau saudaraku bisa memberkati orang lain, berkat kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu jangan pernah tutup mata melihat kesulitan, kesukaran orang lain. Karena apa? Kalau kita fokusnya hanya kesulitan kita sendiri dan kita menutup mata, sementara orang lain lebih banyak yang lebih susah dari kita. Tapi kalau kita membuka mata kita, ada saudara yang perlu ditolong. Aku sebenarnya sendiri ya nggak cukup, tetapi Tuhan gerakkan kita untuk memberi. Berilah, ya. Maka Tuhan akan memberi. Apa? Dikatakan apa? Kalau kita memberi, kita akan diberikan takaran, ya, takaran yang baik, yang dipadatkan. Artinya apa? Tuhan mengembalikan kita itu berlipat kali ganda. Sudah ditambahkan, dipadatkan. Ya. Artinya apa? Wah, itu luar biasa. Ya. Artinya kalau mungkin isinya cuma 1 kilo, karena dipadatkan bisa saja 1,5 kilo. Ya. Itulah gambaran ketika kita mau belajar melepas berkat. Dan untuk bisa melakukan ini, kita memang harus perlu belajar membuka hati dan pikiran kita untuk kesulitan orang lain. Kalau kita merasa paling sulit sendiri sedunia, ya, itu karena kita fokus terhadap kesulitan ini sendiri. Padahal kalau kita lihat di sekeliling kita, lebih banyak orang yang membutuhkan kita. Dan saya sering mengalami hal seperti itu. Padahal untuk kebutuhan keluarga sendiri sebenarnya dibilang cukup ya, antara cukup gak cukup itu kadang susah dibedakan. Tetapi ketika ada orang lain yang lebih perlu, ya, ketika kita memutuskan untuk diberi, justru di sana mujizat Tuhan terjadi. Justru di sana mujizat Tuhan terjadi. Jadi apa yang kita pikir, aku sendiri mana cukup, ya, justru melalui hal yang kita lakukan, berkat Tuhan datang berlipat ganda dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita boleh menjadi anak Tuhan. Kalau kau ingin hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan, pastikan
menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, belajar mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya, kemudian belajar mengutamakan Tuhan melalui ibadah kita, ya. Karena dengan kita beribadah, mencari mengutamakan Tuhan, dikatakan apa? Tuhan memberkati kebutuhan jasmani kita, Tuhan menyegarkan dahaga jiwa kita, Tuhan juga akan menjamin kesehatan kita. Dan yang terakhir, ya, ketika kau merasa hidupmu kesulitan, bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bisa memberi. Karena memberi tidak hanya berupa barang, memberi tidak hanya berupa materi atau uang, tetapi memberi bisa dalam arti segalanya. Memberi hati, memberikan pengalaman, memberikan hiburan, dan memberikan hal-hal yang lainnya yang non-materi. Ketika kita masih terbuka untuk orang lain yang lebih susah dari kita, justru di sanalah Tuhan berkarya, justru di sanalah Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, sebagai penutup saya ingin membacakan ayat di dalam Filipi pasal 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Inilah janji Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, kesukaran, kebutuhan, ya, jangan lupa sampaikan kepada Tuhan. Nyatakan itu dalam doamu, dalam permohonanmu, serta ucapan syukur. Maka Tuhan, Allah yang luar biasa, akan menjawab segala apa yang menjadi keperluan. Terima kasih. Mari kita akan sama-sama berdoa dan marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan akan berkarya dalam hidupmu dan hidupku ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Walaupun sekalipun harus melewati lembah air mata, haleluya. Saya ingin menyanyikan pujian ini bagi kita semua. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Setelah ini, marilah kita belajar percaya. Ketika kita percaya, berkat Tuhan itu selalu mengikuti kita. Ketika kita percaya dan mengasihi Tuhan, berkat Tuhan
meminta-minta, karena Tuhan memelihara kita sepanjang masa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pujikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini hidupmu mengalami kekurangan, mungkin saat ini hidupmu mengalami kekeringan, tapi percayalah, ketika Engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, ketika Engkau sungguh-sungguh berdoa, taat beribadah mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaan dalam hidupmu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali Allah yang tidak pernah membiarkan kami kekurangan dan meminta-minta. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus para pemirsa program Suara Pengharapan, mereka yang saat ini mengalami kekurangan, mereka yang saat ini mengalami kekeringan. Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan gembala dalam hidup mereka, mengutamakan Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh. Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan umat-Mu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terjadilah berkat Tuhan atas hidupmu. Engkau yang memiliki utang, engkau yang memiliki yang di dalam keadaan sakit, engkau yang dalam keadaan kekeringan, di dalam nama Yesus terjadilah pemeliharaan Tuhan atas hidupmu, dan biarkan hidupmu menikmati sukacita, damai sejahtera, pertolongan berkat daripada Tuhan. Terjadilah berkat Tuhan atas hidupmu, atas hidupku, dan kita semuanya boleh kembali bersukacita memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat sudah bergabung bersama kami dalam program Suara Pengharapan. Nah, Bapak Ibu kalau ada pergumulan, pokok doa, ataupun ingin menyampaikan konseling dan lain sebagainya, Bapak Ibu boleh hubungi kami melalui nomor di bawah ini. Dan kami hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan akan dengan sungguh-sungguh mendoakan dan mendukung apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat perhatiannya. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.